Gue sering lagi eksplor Jonggol gue. Di Jonggol tuh ternyata banyak juga curug-curug. Enggak, sekarang gue tanya deh, yang sekarang ada? Nggak ada. Wah, Mang tuh, Mang, gue bukain jalan terus, Mang. Bang, makasih ya. Kenapa lu main motor gitu? Apa yang membawa lu ke skena ini? Jadi 2012 itu pas gue di kampus, teman-teman gue tuh laki semua kan. Terus mereka ada beberapa pakai cafe racer, terus juga ada yang pakai chopper. Nah, itu gue mulai suka sama motor klasik. Tapi gue baru belinya 2016 karena abis putus. Seputar sahabat. Mau narik? Pakai jaket resmi. Yang resmi Grab dong. Yang resmi, nyaman, dan aman. Helmnya jangan lupa. Cakep. Yuk beratribut lengkap biar dapet rating bagus. Gacor terus bareng Grab ya bang. Mang, Apa? kali ini gak ngagetin, Mang. Gitu dong. Ya. Kalem dikit Ya. apa? Nah, tapi hari ini lu akan happy nih, kalau kata gua. Kenapa tuh kalau boleh now? Boleh now, lu boleh now. Bintang tamu hari ini, anak motor. Mosok. Anak custom, cewek. Saya suka. Mia! Halo. Ya ampun. Kenalin, Mang. Kenalin dong, biar salaman Halo. dulu. Nah. Bang, Ih. kantongin. Ya. Mandi ya? Jangan mandi. Jangan. Sehat, Oke. Mia? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah Ya. sehat. Dia dikenal di skena itu dengan nama Flovismea. Flopismea. Oke. Aktif di dunia percustoman, Sanmorian. Nih, temen Sanmori gua. Yoi. Jadi kalau lu suka, iya lu gua nggak diajak. Nah, biasanya sama Iya. dia nih. Suka ada fotonya kan, ada dianya kan. Gue kadang balesin story-nya Bang Rian. Ajaklah kita lah bang, gitu ya bang kayak biasanya. Gue jadi ajak langsung orang. ya? Boleh. Nanti kita follow ya. Malu bang. Ya, coba lah ngobrol lah. Ayo dong bertiga dong. Ini tuh kan ada prompter, lu tinggal baca tuh. Dibantu Kan bertiga. begitu bang, gak enak. Miringan kelihatan banget bacanya gitu. Iya apa kek? Bisa ngalir Siapa aja. gitu? Abang dulu. Beneran aja. Gue yang kesal jadi. Masih pagi, siram. masih pagi banget bang soalnya kita kan syuting. Bener, syuting jam 10 ya. Yoi, enak nih kayak gini nih mana. Halo. Lagi ya. Bingung, bridgingnya bingung. Iya. Gimana coba dong? Lanjut dong. Abang dulu biasanya kan itu. Iya. Oke. Gimana Mi? Apa nih, kita mulai dari mana ya? Jadi yang gue tahu Mia ini dulu masih nggak sih lo jadi caster game? Udah enggak. Jadi itu salah satu job gue di kantor. Job lo dari kantor. Nah, terus gue juga suka agak bingung nih kalau lagi Sanmori nih. Dia tuh kalau Sanmori dia pasang story di IG. Terus tau besoknya gue udah nemu siapa lah orang-orang ini rame gitu. Gue nggak kenal tapi jadi teman baru sih. Iya, gitu. iya. Dia cuma modal pasang story. Tau udah rame aja bocah lanang kumpul gitu. Gue sebenarnya tahu bang, cuma nggak tahu banget. Biasanya suka liwat-liwatan tuh di beranda. Kan? Beranda. Rame bener nih. Ya, Jakartaan nih. Sanmori di Jakarta pasti ada dia pasti Iya, gitu. iya. Coba Aktif ya sekali ya. memang nggak terlalu kenal aja, emang nggak kenal sih. Maksudnya Kan tahu. udah kenal. Suka gitu. Nggak emang jadinya tahu, dan kemarin sempat acaraan juga ada di Ancol, ketemu gua. Apa sih Tos and Fun ya? Tos and Fun kemarin Desember. Itu ketemu gue ngeliat juga dia lagi konten lagi di Get gitu lah. Iya emang gitu gue. Bener kan? Gue lihat cuman oh ini orangnya. Oh ini dia. Ternyata memang gitulah ya. Kan sempet ini juga proyekan sama lu juga kan bang? Iya. Ya kan fotoan buat Buat kaos waktu itu. Iya buat kaos. Gue tahu itu. Terus habis itu jadi ini deh konten-konten deh, suka konten-konten bareng gitu kan. Lebih ke Motoran-motoran. Sanmori dulu sih. Sanmorinya emang akhirnya Sanmori itu kan tujuannya ngonten kan. Iya sih. Tapi kan Iya. ada itunya juga Udah yang gue lah. pengen. Iya. Salah sosok menikmati pagi. Iyalah nyari-nyari sarapan. Padahal ngasih makan IG, udahlah. Sosok Tapi emang gue Sanmori. kalau gue main motor jarang gue buat Sanmorian, emang malah nggak pernah gue bang. Sanmorian belum pernah gue. Terus Emang motornya dipakai buat apa?
Ya buat touring. Jadi Iya, enak. memang Beda gua ya, tahapnya beda ya. nggak yang San Morian gitu karena pasti bangun gue telat, udah pasti telat bangun gue. Iya, makanya gue nggak ngajak lu. Begadang. Sosok ajak gue dong. Nah, lu bangun jam berapa? Iya, dia tahu gue. Iya. Gitu sih. Gitu. Ini emang lebih ke luar kota, terus ya trek-trek panjang lah gue biasanya. Ya sih nggak bercanda. Cuman emang trek pendek kita. Enggak. San Mori juga treknya panjang ya, berapa kilo tuh kalau muter. Kita mah cuman HI Ya. doang paling. SCBD. Cuman emang gue emang nggak kena bang. Bukan nggak kena, emang nggak kebiasa. Dari awal gue main motor nggak San Morian karena nggak kenal itu waktu itu 2014 kan gue main motor tuh belum terlalu rame yang San Mori bang. Tapi lo kenapa sih kayaknya kurang suka sama anak-anak yang skena San? Kejebak gua. Nggak, bukan kurang suka kayak apa ya bang? Maksudnya Kurang aja gitu ya? kurang aja di gua kurang greget. Anak-anak gitu. San Mori ini kurang ya gitu ya? Enggak kurang, mereka mah ya bebas aja gitu buat San Mori. Kita jebak terus. Hak itu kan. Jadi nggak suka nih. Bakal ditanya gitu. Duh, lagi kosong juga nih. Enggak. Iya. Soalnya memang ada bedanya bang. Jadi ada yang suka bener-bener yang San Morian sampai yang ya ridingan terus ya kan. Apalagi di sekitaran Jakarta. Ada yang emang maunya keluar kota gitu langsung. Terus acaraan yang bener-bener kayak acara klub tapi di daerah-daerah disamperin kayak gitu. Ya, itu kalau lu ya. Ya, tipe gua gitu. Kalau abang kan gitu ya kan. Nah, ya apalagi gua gini bang. Misalnya ada acara motor, terus kan ada San Mori nih. Ya. Pasti gua datang juga siang atau enggak malam gua ke acaranya gitu. Karena Pasti kebiasaan malam, kayak ya. gitu. Tapi kayaknya durasi kita terlalu banyak untuk klarifikasi lu ya, Bang. Kamunya dia. Iya, ya udah dikata aja bang Pik. Oke. Mi, gua mau nanya. Jadi kayak tadi gue bilang tuh kalau lagi San Mori tuh gue suka kenal ketemu orang yang gue nggak kenal nih siapa nih. Terus dia ngajak gue kenalan. Ini yang dari ini ya storynya Flovis ya. Ini Flovis siapa lagi? Oh Mia, udah gitu. Oh gitu bang. Iya. Sampai ada gitu-gitu. Iya, ya? ada gitu-gitunya. Jadi gue ketemu lanang-lanang yang gue kagak kenalin nih gitu. Iya Nah, dong. tapi sebenarnya nama lu siapa sih? Kan namanya Flovis Mea kalau di IG ya. Yes. Itu dari mana tuh nama itu? Jadi kalau Flovis itu pertama gue dari game, dari gue buat sendiri, abis itu game dan gue pakai buat nge-DJ. Dulu gue nge-DJ juga. DJ juga, Mang. Terus habis itu ya udah gue pakai di Instagram gue. Iya. Jadi di seterusnya, nah orang-orang kan taunya ya Flovis Mea itu jadi manggilnya Flovi. Manggilnya itu Oke. Flovi. Tapi kalau Mea itu zaman dulu gimana sih? Kalau lu kan Semea dulu itu pakai terus kan. Ejaan dulu bang. Iya, ejaan dulu. Nah, gue sih kan namanya Mia. Mia. Cuman gue pakainya Mea aja dulu. Sama kayak lanjut Loen Joet lanjut Suka pakai gitu loh. Jadi gue switch gitu. Anak-anak Iya, muda iya. remaja dulu kan. gitu Iya. bang. Tapi kalau lu maunya dipanggilnya Mea kan? Mea kalau orang-orang yang nggak terlalu kenal, biasanya kalau yang udah kenal itu Mia manggilnya. Oh, gue udah kenal, Mang. Berarti hitungannya. Bertahap bang. Udah, Nah, kalau gue berarti dari Flovis dulu. Iya. Iya. Baru Mia gitu ya. Iya. Bertahap bagus. Iya. Gitu. Jadi kalau langsung Mia pasti dia ngelirik gue, siapa sih lu? Kan baru kenal kita. Iya, gitu. benar. Flovis dulu aja manggilnya Benar, gitu. benar. Ada tahapan-tahapan tetap bang. Aku tahu kok. Tapi nama asli lu sendiri siapa? Mia? Mia, panjangnya maksudnya? Nggak usah disebut. Oh enggak boleh, enggak mau ya. Oh kirain. Nanti aja di kawan. Mia namanya. Lo Muhammad Mia jadi. Oh berarti lu berarti pernah nge-DJ juga, nge-games juga, game online? Gamenya, jadi gue dulu tuh basicnya gamer. Terus akhirnya gue abis lulus SMA langsung dapat kerjaan di game juga, di industri game. Oh industri game. Jadi gue dari 2012 lah gue kerja di perusahaan game. Oke. Tapi sekarang kayaknya lagi fokusnya di perkontenan motor ya kalau gue lihat ya. Yes, betul. Karena ya motor itu hobi yang menurut gue yang gue enjoy banget, terus ya ngonten doang dan gue suka emang foto gitu kan, suka Iya. konten. Jadi ya udah kegiatan gue itu aja. Anak lama, Mang. Oh. Lu mulai tahun berapa sih motor? Iya. 2016. 2016. 2016. Jadi Lumayan lah. cukup kenal sama yang lama-lama Iya juga. iya ya, iya buat gua. iya.
Segituan sih gue, ya beda 2 tahun lah. Gue 2014, dia 16 ya emang arahnya pas 2016. Senioritas nih ya gue. Bukan. Tapi gue baru mau jelasin bang, dari di era 2014, 15, 16 itu emang lagi ajarin kita gitu ya. Enggak, gue bang tong gitu Jadi emang di 3 tahun ini nih 14, 15, 16 tuh lagi rame-ramenya bang. Motoran tuh banyak yang baru mulai anak baru lulus sekolah beli motor, dan itu lebih ke awalnya tuh gue di 14 ya, 2014, 15 tuh klasikan banyakan. Honda 70, kayak Super Cup. Nah ya, 2016 baru tuh rame customan tuh. Chopper sampai ke sini. Itu sih yang gua lihat ya perkembangannya. Gitu, Pak. Maksudnya kalau dia 2016 muncul, ya pasti kenal banyak yang main juga gitu, Bang. Apalagi yang sebelum-sebelumnya yang tua-tua mungkin lu tahu Wheeler ya kan, sekitaran Jakarta tuh. Tahu dia. Coba dong tanya. Tapi kamu ngomongnya sama saya terus. Tapi kamu nggak tahu saya. Diberanikan dong. Tapi kamu nggak tahu saya. kamu nggak tahu saya. Komang Belantara. Kurang terkenal memang. Kurang terkenal saya memang. Ya gitu. Udah kenalan. Udah kenalan. Nanti saya follow ya. Gitu mulu gua. Iya malu kan jadi. Bang lanjut bang. Ya, itu banyak loh yang bisa ditanya gitu. Iya. Ini kameranya lagi ke gua mulu. Gua kalau mau nengok kelihatan. Enggak, gitu. emang lu aja grogi. Georgie ya. Iya, Georgie saya maaf ya, Ampura. Apa nih? Gimana? Tapi Mi, dari sekian banyak hobi nih, maksud gua kan cewek main motor. Ya kalau San Mori juga kan jarang kan, belum tentu ada cewek lain selain lu, belum tentu ya. Walaupun sekarang sih suka ada aja gitu kan. Tapi tetap lebih banyak cowok kan. Kenapa lu main motor gitu? Apa yang membawa lu ke skena ini? Jadi 2012 itu pas gue di kampus, teman-teman gue tuh laki semua kan. Terus mereka ada beberapa pakai cafe racer, terus juga ada yang pakai chopper. Nah, itu gue mulai suka sama motor klasik. Tapi gue baru belinya 2016 karena abis putus. Oke. Jadi pokoknya intinya tuh cerita awalnya 3 hari. Itu minta ditanya tuh, Mang. Iya. Gitu. Gua kasih tahu aja tuh, Mang, trik-triknya. Kalau itu minta ditanya. Oke, terus. Lanjut. Habis putus. Oke. 2016. 3 hari sebelum ulang tahun gue pikir gue habis diputusin tiba-tiba jadi gue mau punya hobi baru. Maksudnya kayak hobi yang gue lanjutin sih sebenarnya. Akhirnya gue beli motor lah, gue telepon nyokap. Tapi ketika gue COD-an itu gue belum bisa naik motor kopling. Belum bisa. Jadi pas sama teman gue Jonas itu dia COD-an sama gue, abis itu iya Jonas. Emang lu kenal ya? Iya. Jomblo kan, Nas? Bukan ya? Oh, bukan ya? Bisa. Oh, berarti bukannya lu habis diputusin bukan jadi bahan pelarian ya ke motor ya? Luis Garage kan ya? Yes. Oh iya Luis kan? Saya tahu. Itu teman kampus gue, dia yang ngajarin naik motor lah. Iya. Jadi ya dia pas COD-an sama dia kan di kafe kan. Terus habis itu dia bawa motor gue ke rumah dan dia yang bawa. Habis itu gue baru belajar. Oh, belinya pun dibantuin sama dia. Iya, sama dia. Luis. Karena emang nongkrongnya itu sama dia pas di kampus. Karena satu kampus kan. Iya. Maksud gue cuman kan cewek suka motor custom gitu. Walaupun lu di kampus teman-teman lu banyak yang main gitu kan berisik ya kan. Knalpotnya berisik, kayaknya orangnya ini nih berandalan nih gitu. Ada itu nggak sih? Iya. Dari awal udah kelihatan tuh, ya kan? Bibit-bibit gitunya tuh. Kurang rapih nih orang-orang ini nih gitu kan. Tapi basicnya emang karena gue dari dulu tomboy kali ya. Jadi gue emang suka beberapa hal yang memang ke laki-lakian. Karena dari awal gue juga suka bola. Gue suka nonton bola tuh nobar-nobar. Abis itu gue sukanya motor. Motor itu kan gue lihat unik aja gitu. Dan gue pengen sesuatu hal yang beda. Dan akhirnya gue masuklah skena ini gitu. Dengar-dengar sebelum ke motor lu hobinya nembok. Apa? Ke laki-lakian gitu kan, nembok nyaring pasir, nyerut kayu, gitu Mang katanya Mang. Mantap. Emang suka ke laki-lakian. Udah rumah ya. Udah rumah. Namanya Muhammad Nia ya. Muhammad Nia namanya tadi. Gitu. Berarti sejak itu lu mendalami dunia permotoran lah tuh ya. Custom-customan. Motor pertama lo apa sih? Mega Pro. Sama sih sebenarnya motor yang sampai sekarang gue pakai. Oh itu? Yes. Jadi Mega Pro ini awalnya gue beli cafe racer dan cuma 7 juta. Oh itu udah jadi custom tuh ya? Yes. Cuman gue rombak dari awal lagi.
Jadi semua gue bantuin juga kayak gue nyoba builder experience juga kayak gue ngelas, gue ngelas terus gue motong sasisnya juga sendiri. Yang bener lu? Lu bisa lihat dari YouTube-nya masih ada kontennya. Keren nih dia. Berarti lu konten kan, gue dong pegang bentar, konten kan gitu ya. Lu beneran ngelas sendiri? Nyobain. Kan gue bilang itu builder experience. Oh iya sih. Jadi memang bener-bener gue ngebubut dibantuin juga, cuman ya experience itu paling susah ngelas. Lu di bengkel mana? Street Art Carson di Depok, tahu nggak? Oh, SAC. tahu. Cuman belum pernah nyamperin. Tapi nggak harus kan sama si buildernya nggak harus kan lo ikut ngelas gitu. Nggak harus, tapi gue juga pengen nyoba. Iya. Karena kalau nggak nyobain agak kurang sih. Agak kurang nyatu sih nyawa kita gitu kan. Jadi balik lagi Bang ke orangnya sendiri sih. Lu mau kayak gimana sih sebenarnya di hobi lu? Kalau lu cuma sekedar punya dan nikmatinnya ya udah gitu. Ini gue siapin semuanya disiapin gitu. Tinggal ngegas doang kan gak enak gitu ya. Nah ini dia salah satu yang mau ikut berkecimpung. Bintang tamu kita bisa diajak ngobrol juga, Bang. Iya. Saya terus yang diajak ngobrol. Aduh Bang Rian, saya kalau menatap wanita suka Bang Rian tau lah. Banyak kapoknya saya juga. Gitu Bang. Emang ada beberapa lah ya yang kayak gitu-gitu. Itu dibaca, ditanya. Iya Bang Rian, lu mau gitu mulu lu. Ya maaf ya. Iya Bang. Pernah coba? Udah gue bacain aja. Pernah coba hobi lain nggak sih selain motor? Trekking. Gunung. Naik gunung. Gunung. Doyan nanjak juga loh. Tapi yang belum ada yang tinggi-tinggi banget sih. Belum sampai gunung. Tapi lo open trip ya? Kali ke Curug, bro. Iya, ke Curug kan? Iya kan, berarti belum pernah ke gunung. Gunung sih Dieng paling. Iya. Maksudnya yang udah MDPL-annya itu Renjani gitu-gitulah. Masih newbie. Sama trekking ini sebenarnya ininya poinnya adalah jalan-jalan di Mang, di alam bebas. Iya. Biasanya sih ujungnya nyari curug biasanya. Kayak Abang kemarin tuh pakai toya. Pakai toya betul. Iya, itu. Sama, gue juga suka dari kok. kitab suci. Kok suka ngepas gitu ya, Bang? Iya. Udah masuk ya, Udah mulai masuk dia udah. Mulai menemukan kesamaan. Gue udah mulai relax, Drew. Santai, Drew. Mulai relax. Iya. Oh, gitu. Panjangin dong trekking ini, Mang. Iya. Aduh, Bang. Gue bingung dari Saya tinggal sebentar ya. Jangan. Nggak bisa gitu ya. Tapi sering kemana? Bogoran sih lebih seringnya. Iya, paling deket lah dari kita Bogoran sih memang. Gue sering lagi ekspor Jonggol gue. Di Jonggol tuh ternyata banyak juga curug-curug. Kalau ya boleh mampir lah kalau misalnya. Iya boleh mampir ke Jonggol sendiri aja gitu. Tapi kalau minta temenin juga boleh juga. Masuk. Itu masuk. Maksudnya tenang aja naik motor saya aja berdua bisa. Motor saya nyaman bisa buat Anda tidur di motor. Karena dibuat sepenuh hati. Itu. Sama. Ya. Nah, terakhir ya, gue malah tertarik sama yang tadi tuh. Putus sampai jadi main custom. Oh iya gue itu caur tuh kondisi tuh. Sempet mau Tapi nanya itu. Sebenarnya kayak pas sebelum putus itu gue udah bilang random gitu. Kayaknya kalau gue putus sama lo, gue bakal main motor deh. Apa hubungannya sih, gue bingung. Udah putus terus jadi main motor gitu. Kan lu ketika lu putus itu kan pasti lu nyari hobi atau nyari kegiatan yang buat ngedistract gitu kan. Ada orang yang suka nonton terus. Nah kalau gue tuh lebih nyari hobi baru, nyari dunia baru lah. Iya. Nggak, sorry, sebelum putus lu bucin banget kondisinya waktu itu. Ya gue emang tipe bucin sih. Bucin Mang, topinya tipenya. Oh berarti storyan terus gitu. Iya nggak melulu sih. Oh aku nggak bisa yang kayak gitu lagi. Ilah Allah. Belum apa-apa ya padahal ya. Nggak gue pikir tuh jadi lu abis diputusin terus terjun di motor itu cuman hanya pelarian lu doang gitu biar lu bisa lupain si cowok ini yang tiba-tiba mutusin lu gitu. Tapi emang dasar pelarian atau suka aja gitu. Jadi bukan jadi kayak ya distraction aja sih akhirnya gue
menciptakan mimpi gue yang gue pengen motor itu. Jadi emang sebelumnya pas kuliah suka ikutan nongkrong lah sama teman-teman. Iya. Basically Berarti gue udah suka ngincer kan udah lama. Udah ngincer ya. Suatu saat gue pengen juga dia Yes, pengen punya motor makanya. gitu. Karena faktor lingkungan teman banyak ya kan, akhirnya pengen juga nih gitu. Berarti lu kalau pacaran lumayan ya, menginvestasikan waktu lu lumayan banyak di pasangan sama pasangan gitu. Sampai akhirnya kaitannya adalah saat lu putus lu jadi pengen ya udahlah gue yang lain deh apa gitu biar gue nggak kepikiran mulu gitu ya. Betul. Jadi, Motoran inilah nih. jadi pacar gue. Ya. Dia sayang banget sama motornya. Sama apalagi gua. Sampai disebut mulu gitu namanya gitu. Iya. Sama nama motor lu? Baby Black. Tuh, grogi mulai cari juga. Aduh. Enggak. Coba tadi. Tular nih gue. Baby Black. Baby Black. Baby Black. Tapi tankinya warnanya coklat. Nah, basicnya itu hitam. Oh, hitam sebenarnya. awalnya. Ini baru gue restorasi. Kemarin tuh habis ganti-ganti part juga. Iya. Nih kalau Bang Rian motornya Ijal. Rijal, si Koneng. Namanya. Sigone. Si Koneng. Orang Padang dia, nama-nama orang Padang itu dia. Iya. Tapi yang Matic ada namanya juga, Bang? Belum. Oh, belum. Lu aja yang namain kan itu? Apa? Enggak lu namain ya? Enggak. Oh, Baby Black berarti. Ya, Baby Black. Motor lu siapa namanya? Yang mana nih? Ya, ngeri. R3, mau 4 sih. Ih, Ya, parah banget ya. Amin ya Allah, alhamdulillah. udah mana anak lama. Ya Allah, terima kasih Grab. Terima kasih Grab. Motornya banyak. Yang pertama 70 karat, namanya Cahedan. 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 Karena gue pas naik motor itu bener-bener mental-mentil-mentul, Bang. Terbang-terbangan gue, bunny hop. Baniho. Iya, jadi asal ada anjlok dikit. 70 yang itu yang Yang pertama, karatan yang karatan, gua terbangin gitu. Emang Nah, konsep itu karatan itu ya? konsep, karena gua nggak mau beda aja bang, karena udah banyak motor bagus gitu. Keren. Karakter aja sih, belantara kan, natural. Itu ya. Oke, yang kedua. Emang sebenarnya ada masalah finansial yang akhirnya Enggak, terus sama Konsepnya iya. gitu aja deh. Enggak, bukan. Kalau mau gue cek bisa aja bang. Kenapa malah gue numpukin motor sampai jadi sebut lagi totalnya kan. Yang kedua ada siksa, namanya siksa. Siksa karena gue dapetin motor kedua itu kudu disiksa dulu bang, baru. Kalau gue beli, tapi tetap disiksa gue Sama siapa? sama kawan gue ada lah. Cuman perkara kurang duit, terus udah lu ngerjain kerjaan gue gitu loh. bukan perkara kurang duit. Kalau jual beli itu emang harus Ada duitnya. sesuai angkanya. Bukan, jadi gini, jadi memang kurang duit gue disiksa dulu. kagak, jadi udah deal nih harganya sekian. Gue masukin duit sekian nih, setengahnya, lebih dari setengah. Terus ya udah lu kerjain gue aja buat bayar sisanya. Begitu ditawarin sama dia, ya udah gue kerjain. Ternyata wow, mending gue bayar daripada gue kerjain kerjaannya. Akhirnya gue namain siksa. Siapa nama temen lu? Jangan satu jangan kasihan dia. Siksa Yang namanya. ketiga ada namanya gluduk. Gluduk. Itu Binter Mercy. Karena suaranya gluduk gitu kalau dibuka Suaranya kopinya. asik. Asik tuh, dia tahu. Binter. Yang keempat belum lagi dirakit. Nanti ya kita launching. Apa? Binter Mercy juga. Oke. Standaran tapi kemarin kan chopper. Yang standaran. Pegel udah pinggang. Main naik chopper. Dia juga lagi main chopper nih. Iya, lagi bikin. Pengen. Oh, lagi pengen. Baru pengen. Ya, bisa lah sharing. Gue ngasih bridging nggak ada yang semua. Malah. Nggak ada yang dipanjangin. Ini lagi Capek gua. Lagi dipanjangin bang, lagi berusaha. Oh Apa sih? iya. Niatnya mau pakai mesin apa itu choppernya? Nah, gitu. Harapannya. Biasanya kan kalau gua nih kemarin bangun chopper tuh, gua nggak mau Scorpio, gua mau Tiger, pengennya Binter Mercy. Nah, lu pengennya apa? Ada gak gitu-gitunya? Ada lah pasti. Cuman kalau gue karena badan mini gini, gue udah nyobain SR400 pakai chopper kan. Wow. Pas nyalanya itu berat. Jadi Iya, gue iya. pikir gue harus pakai yang mesin kecil-kecil aja, tapi yang minimal sisinya juga upgrade lah dari motor gue sebelumnya. Jadi gue ngambilnya Scorpio mungkin. Scorpio. Karena mesinnya kan kelihatan gede juga. Cuma lu pengen SR? Pengen suaranya. Lu di Bali naik apa dah? Apa? Pas kemarin di Bali kan lu sempet naik motor rada gede juga tuh. SR itu ya? Bukan. Apa motor yang sekarang tuh Benelli. Oh, Benelli Motobi. PE. Benelli Bukan. Motobi. Oh, Motobi yang baru. Ya. SR aja sih. Kayak punya Bang Erwin. Jatuh nggak bisa berdiri deh tapi ya. Iya, cuman Berat itu. kalau ngomongin SR nih Bang, kalau ngomongin SR, kenapa sih orang-orang tuh nyalanya tuh sampai gitu banget kan? Kemarin udah jadi Bang Ali. Gimana?
ngapain sih lu? Gue diomelin tuh. Jadi cerita lagi nyela SR Bang Erwin. Diomelin, lu ngapain sih lu nyela begitu-gitu kayak orang nggak punya teknik. Diajarin sama dia Bang. Jadi 2 kali kompresi. Iya. Zeng gitu doang udah pakai tangan Iya, juga bisa sebenarnya. emang gitu. Jadi kebanyakan anak-anak nih mungkin nggak paham ya, cuman dari sekali doang langsung sampai set deh. Ya kan nyari dulu kan. Iya, padahal mah cuman nyarinya lu biasa aja juga bisa sebenarnya. Cuman emang agak-agak biar Berat kakinya ngangkat terus dapat foto. Sebenarnya. Ya gue doain lah semoga cepat jadi tuh. Jadi maunya Scorpio. Dan yang paling small sih ya, seukuran lu ya. Yes, makanya. Kalau bisa jangan 21 kalau menurut gua kalau mau bikin chopper. 19 oke lah buat lu. 19, 17 komposisi ringnya. Kayak lagi nunjukin diri banget ya. Enggak bukan Bang, kan kata lu dipanjangin, kirain gua panjangin. Gue gitu. Kirain dipanjangin. Tuh, pusing gua. Mau begini caranya. Motor banyak, Iya. ngerti banget. Jangan gitu. Bang, enggak gitu Bang, enggak gitu. Kita juga bahkan masih belajar. Iya, siap. Belajar juga sama Mia. Lagi. Ih. Belajar juga sama Mia. Iya, Biar iya. akrab banget gitu Iya. kesannya Mia. Ya ampun. By the way, Mi, lu tadinya kan main motor untuk ngedistract ya dari masa lalu. Setelah main motor sempat punya pacarnya nggak? Punya lagi. Punyalah. Anak motor juga? Dan aman aja tuh waktunya. Maksudnya kan akhirnya lu harus ngebagi waktu kan. Tergantung dari mantannya sih. Oh mantan lagi nih. Iya maksudnya Berarti beda nggak? Berarti mantan yang pacar dong. itu udah ini udah kelar dong. udah kelar dong. Nggak sekarang gue tanya deh yang sekarang ada. Nggak ada. Udah. Wah, Mang, gue bukain jalan terus, Mang. Bang, makasih ya. Lagi nggak ya? Lagi nggak ada ya sekarang Udah ya? 4 tahun. Oh, waduh, bro. Wah, berapa tahun? 4 tahun. Baru setahun saya. Dikit lagi nggak apa-apa lah, setahun juga udah hilang. Tenang aja. Ya. Nggak, tapi sempat punya Kan pacar nggak pas. ditanya lu, Bang. Iya, enggak. Bang, buat ini aja, bridging aja. Asik. Pas lu udah main motor kemarin sempat punya pacar? Sempat. Anak motor juga? Ada yang anak motor, ada yang enggak. Oh iya. Oh jadi dari dua, Lebih ke enggak. siapa? Taruh. Dari Lu tanya siapa? Berarti dari 2016 lu main motor, lu udah punya pacar di motoran berapa kali? Kalau di dunia motor cuma 2. Cuman 2. Dari 2016 tuh awal lu main motor, dua orang udah. Enggak sih. Oh, Yang Enggak. main yang main motor. tapi Tapi cuma 2 doang. Tapi selebihnya? sisanya enggak. nah lu lebih suka sama anak motor atau di luar anak motor nih? Iya. Gua tunggu jawabannya. Ya kan gitu banget ya. Kalau anak doyan sama motor, saya orangnya. Kalau enggak Biasanya narpot mulu. iya koreng mulu nih, knalpot mulu. Iya. Gimana menurut lu? Lebih suka yang hobi Sebenarnya- atau yang enggak? Gue sih tergantung dari personality balik sih. Oh, oke. Tergantung kalau misalkan hobinya sama tapi orangnya nyaman, ya gue nyaman-nyaman aja. Iya. Kalau nggak sama tapi kayak kadang tuh beda hobi tuh beda perspektif juga kan. Cuman Iya, ada yang bener. suportif, ada yang enggak. Nah itu gue lebih nyarinya yang suportif walaupun nggak beda, maksudnya nggak beda hobi gitu. Iya. Apalagi hobi lu banyak lakinya gitu. Nah, kan. itu dia Bang. Jadi masalah nggak buat Nah, itu Ada tuh. Mantan lu mantan yang dulu? gue yang ada. Ada yang masalahin itu? Masalahin kayak kadang tuh gue mau ke event bike itu mereka mantan gue nanya kayak ngapain sih itu kan banyak cowok, nggak usah foto-foto sama cowok gitu lah. Tapi dia emang overprotective sih mantan gue yang itu. Overprotective Bang. Tapi pernah nggak lu ajak ke motoran? Mantan lu yang bukan anak motor ini? Enggak. Nggak pernah? Karena dia nggak mau. Karena dia nggak mau. Kenapa mau? Karena dia bule juga sih. Oke. Dia di luar negeri tapi. Enggak di sini, Oh, di dia sini. expat. Oh bule. Bule. Oh asing. Oh ya asing bule dong. Lah betul dong Drew. Lah asing ya Drew. Saya tinggal sebentar. Enggak apa Bang, tinggal aja. Mau ada urusan sebentar. Iya siap, tinggal aja. Monggo Bang, silakan. Coba ngobrol dulu. Beneran nih tinggal. Iya, Sini ah. ngobrol. Bang jangan gitu ah. Oh, takut. Jangan gitu. Udahlah. Takut tetep. Oh iya. Cuman emang pasti kadang gitu kan. Maksudnya lu sendiri perempuan, temen lu cowok semua, apalagi dengan paras lu seperti ini, ada lah ya. Aslinya seperti apa, Mang? Ya gitulah Bang ya, jangan dipanjangin Bang udah. Iya. Saya mau panjangin ini nih obrolan saya nih. Iya. Ya, pasti tetap ada orang yang tiba-tiba Kak foto dong kayak ya fans lah pasti. Udah gitu kan jarang banget Bang di motoran tuh ceweknya tuh jarang, kehitung jari. Gitu. Paling yang lu kenal siapa?
siapa? Mamalia siapa? Mamalia. Mamalia, anak XS 6,5 tuh ada teman gue juga bang. Itu Siap. kenal juga kita. Rumahnya deket Lenteng, deket Onkel, jadi Siap. sering mampir juga. Terus Tiffany tahu Tiffany? Tahu. Nah itu paling beberapa orang doang. Kalau lakinya kan lebih banyak tuh yang Iya. yang oke, yang ada. Ya ada Melvan lah, terus Omaranas, kayak gitu-gitu banyak bang. Lakinya lebih banyak, lebih dominan gitu. Karena hobinya itu motor ya kan. Terus gimana? Tanya dong. Saya udah manjangin itu baru abang masuk, maksudnya gitu. Ntar gua lagi kalau lu gitu. Yang lu panjangin obrolan sama dia. Iya. Caranya. Ini kan diobrolin, dipanjangin. Bang. Tapi 4 tahun, beneran lu 4 tahun? Iya, terakhir 2019 November. Soalnya kan kalau nih kita nggak usah ngomong, gue nggak usah nanya yang nge-DM lu berapa orang deh, atau yang deketin lu berapa orang. Lu kalau naro story ngajak San Mori itu tuh besok udah rame aja tuh mang. Ada 20-30 orang. Iya, maksudnya udah punya masa juga bang. Iya, maksudnya Ibaratnya banyak masa teman lah. iya sebanyak itu kagak ada yang PDKT. Iya. Iya kan? Nyerempet mah ada kali. Tahu gue muka-mukanya itu orang-orang semua itu banyak. Gue tahu isi pala lu ya kan. Gue tahu isi pala lu deh. Gue tahu isi pala lu deh. Pada deketin kan itu. Iya ada beberapa, tapi rata-rata kan lebih muda ya. Kalau anak-anak yang sekarang tuh lebih muda aja sih. Rata-rata baru lulus kuliah, lulus Nah, SMA. itu, Bang. Oh Beda itu soalnya. yang nggak belum dapat kliknya tuh di situ Iya, gitu ya. karena gue emang fokusnya itu ya main motoran aja. Jadi nggak fokus yang nyari harus punya pacar Nggak, gitu. maksudnya nggak harus punya pacar, cuman kan yang deketin ada aja kan. Iya, ada lah di Instagram juga ada juga yang Pasti lah maksud gue, DM. apakah karena lu terlalu banyak main sama cowok, akhirnya ini biasanya kalau cewek ini terlalu banyak main sama cowok, bangsat-bangsatnya udah ketahuan semua gitu. Akhirnya lu salah jadi satunya. kayak gue udah tahu nih brengsek-brengseknya anak laki nih, gue jadi agak insecure. Ada gitu nggak sih? itu reason pertama. Yang kedua adalah ya gue punya beberapa bad experience lah di relationship. Jadi itu yang ngaruh juga kenapa gue sulit untuk terbuka lah atau opening ke cowok-cowok. Lebih ke situ sih. Karena tahu bang. Anak motor tuh. Apalagi yang kayak Tatonya nongol-nongol ya kan tiba-tiba gitu kan. Terus tahu-tahu nenteng botol ya gitulah ya. Cuman dari 2014 sampai 2016 ya sorry 2016 sampai sekarang apa yang lu dapat di motoran? Apa udah dapat penghasilan kayak dari motor atau apa gitu di motoran dari 2016 lu sampai sekarang? Penghasilan sih ya ada aja sih, maksudnya kalau endorsean segala macem, cuman ya belum banyak juga karena follower gue juga belum terlalu banyak. Cuman yang paling gue dapetin adalah ya kesenangan karena itu beneran killing time gue, terus hal-hal yang bikin gue seneng sama hidup, maksudnya kayak ada aja yang planning yang gue bisa lakuin di motor gue gitu. Misalkan kayak hal kecil lah ganti oli segala macem kan, maksudnya kayak lu kayak punya kegiatan gitu yang lu suka dan lu urus terus gitu, kayak lu punya anak atau punya pacar lah, lu urusin terus, lu sayangin kayak gitu. Berarti apa ada yang didapat lah ya ilmu baru di motoran, apalagi ganti Itu yang oli gue bang. juga udah pasti sih. Bang ganti oli, kalau perempuan mana bisa ujung-ujungnya nubruk ke bengkel. Lah kalau ya, jadi biasanya boro-boro ganti oli. lah iya Belum kalau pecah itu mesin pakai terus kan. kalau hitam ya. jadi bini anak Mending motor, beli seblak duitnya katanya begitu kan. Pak gak mau ganti oli, lah ganti aja sendiri itu kunci di sono. Iya ganti sendiri, mandiri bang enak jadinya nggak keluar duit banyak ke bengkel ya kan. Iya, Itu iya. sih ya lumayan lah ya berarti bisa dibilang motor bisa ngidupin lu juga ya. Yes, Nah, itu. alhamdulillahnya. Agak beralih nih dari motor nih, percintaan nih. Bad experience. Ini by the way, Mia lumayan tahu lah gua kisah-kisahnya. Jadi bad experience-nya parah sih dia. Emang pernah Boleh curhat tapi sama- boleh cerita nggak sih? Pernah curhat sama lu bang? Ih. Yang mana nih? Tuh, yang mana nih? Pasti ditanya yang mana berarti kan banyak ya. Yang boleh aja deh, yang Iya boleh deh. boleh aja deh. Ya Yang memang terakhir aja mantan gue. lagi membangun inilah, setiap membangun relationship ada aja dibohongin orang, tahu-tahu laki orang gitu Oh kan ada gitar, kan. jereng. Boleh cerita nggak sih? Jadi emang mantan terakhir gue udah pacaran kalau itu. Iya itu udah pacaran tuh. Dan prosesnya dia juga udah kayak yang ngebet banget mau nikahin gue. Tapi gue beneran nggak tahu karena gue pernah lihat KTP-nya itu masih single. Terus juga dia waktunya lebih banyak ke gue gitu. Maksudnya kayak kita beda kan kalau orang berumah tangga. Quality time-nya ada aja gitu, Iya, jalan lah, bener-bener, nonton lah yes. apa gitu ya. Gitu. Terus habis itu kayak yang
gue nggak tahu kalau dia udah punya istri dan punya anak gitu kan. Tapi pas gue nanya dia abis meeting, dia nggak bilang di mana. Dia bilang bohong. Akhirnya dia cerita semua. Kamu tahu nggak sih kalau aku tuh udah punya istri dan punya anak. Gue nggak percaya karena gue pikir dia buat skenario bener-bener licin banget. Sorry, lu pacaran udah berapa lama waktu itu? Baru 3 bulan atau 2 bulan gitu. Tapi balik lagi ngomongin motor, percintaan udah ya bang. Kasihan bang, kalau dia ntar dia inget lagi gitu kayak waktu itu gue dibahas mulu kan jadi inget lagi kan. Paling jauh riding mana? Naik motor lu yang itu, yang cafe racer itu. Si ada gitu. Cafe racer nggak enak dibawa jauh mang. Ya karena capek racer. Iya kan begitu tuh dia tuh. Iya, tapi nggak mau apa lu ganti motor selain chopper nih kan tadi lu pengen chopper, maksudnya standaran gitu apa biar lu bisa Mio gitu ya? Ya jangan bang, nggak juga. Maksudnya biar lu bisa riding yang jauh, touringan bareng anak-anak. Vespa Matic sih paling. Oh, pakai Vespa Tapi Matic. kalau chopper yang gue bikin pun chopper di Jepangan yang emang nggak yang aneh-aneh banget. Iya, yang tinggi banget, long frog gitu-gitu kan, yang small aja kan. Yang enak buat riding juga. Tapi iya paling jauh ke daerah mana? Naik Vespa Matic lu itu? Paling jauh? Vespa Matic. Kok Vespa Matic sih? Cafe racer? Enggak, tadi dia Matic. Nggak kan lu tanya, tar lu nih. Kan lu tanya. Kan dia ngomongnya tadi enggak, Tar dulu. Oh iya. Lurusin bang. Jadi Kan lu gimana? tanya, lu paling jauh kemana? Terus gue bantu jawab. Iya. Cafe racer mang, nggak nyaman buat jauh-jauh. Emang lu nggak pengen yang lain? Gue bercandain Mio, yang nggak Mio juga sih, Vespa Matic. Oh iya. Nah, lu udah jauh kemana pakai Vespa Matic? Belum punya kan? Oh iya, astagfirullahaladzim. Oh ya Allah, saya bodoh banget ya. Ya Allah, saya bodoh sekali. Yaudah lah ya. Gak bercanda. Motoran paling jauh kemana? Ya, gitu aja. Enggak, sebenarnya ya lah tahu lah bang, ya kan gimmick aja. Iya, ya, gimmick aja. Padahal emang beneran goblok. Emang beneran goblok. Guanya nggak ini aja nih, nggak relate ya, gitu ya bahasanya ya. Udah lah. Ya. Gari Bukan ya, nggak danta aja lu, mang udah nggak danta lu ya. Bahasa Inggris. Lu nggak danta. Bener udah. Gimana? Paling jauh? Paling jauh ya Jakarta, sekitaran Jakarta. Sekitaran Jakarta. Ya. Pengen lebih jauh lagi? Pengen lah. Itu salah satu bucket list lah di hidup. Oh, mau riding sendiri atau maunya riding sendiri apa dibonceng? Mau riding sendiri. Oh, kirain maunya dibonceng. Tapi paling jauh, lu kemarin sempat Custom War kan? Custom War Bali, lu kesana terus motoran di Bali. Tapi bukan bukan. dari Jakarta Riding, ke Bali. dia nggak riding, pesawatan lu berarti? Pesawatan. Tapi di sana ridingan sih. Lu ramean di Bali? Ramean. Oh, ramean juga? Iya, jadi riding gitu dulu. tuh modalnya sama tuh, modal Instastory tiba-tiba. Enggak lah, jadi kayak ada teman kan Kaversa kan ada yang namanya Dewata, CRI Dewata lah. Di sana tuh gue dipinjemin Itu motor. komunitas? Komunitas. Oke. Jadi emang ya tahu lah sendiri lah kalau komunitas kan ada di beberapa kota. Jadi kalau misalkan kita lagi mampir biasanya ya kita kontak aja bisa nggak minjem segala macam. Tapi kalau deket ya, kalau nggak deket kan nggak mungkin. Iya, siapa lu juga gitu kan. Iya. Itulah akhirnya banyak koneksi di dunia hobi lah, di dunia otomotif apalagi kan. Jadi lu mau ke sono, "Bang, pinjem kali 100." Bukan, maksudnya pinjem lah motornya gitu biar riding. Jadi kan biar 100. mulu. Jadi biar sama-sama kontenin, Bang. Dia bisa kontenin dirinya dan juga bisa kontenin motor dari temennya di bengkel itu gitu. Ya mudah-mudahan lah terlaksana lah ya, touring jauh lah ya. Amin. Kalau mau dibonceng, nah calling aja. Saya mau ke Aceh nih. Kejauhan ya. Iya, Itu bisa berbulan-bulan sih. Biasanya di Jakarta dulu, ajaknya ke puncak dulu. Iya. Udah lewat Sentul puncak, ya. Hambalang ya, Hambalang. Jangan tiba-tiba Aceh. Iya. Besok aja Bandung, Mbak biar kira. Lo Ya. nggak kumpulnya anak orang. Enggak lah, Bang. Kan cepet satset nih motornya. Iya benar. Ya mudah-mudahan Bandung lah bisa berangkat bareng lah, kan dekat ya tahun depan nih Maret. Iya Maret kalau nggak salah. Boleh. Baby Kirat, riding bareng kita, tenang. Tapi tipe cowok idamannya yang gimana? Iya lu kayaknya akhirnya kalau gue lihat lumayan selektif ya. Lumayan keribetan kalau gue lihat. Akhirnya mungkin karena terlalu banyak ngelihat, terlalu banyak merasakan Ya, kepahitan ya kan. Kejadian-kejadian yang Kebohongan-kebohongan. Iya tak terduga, kejadian-kejadian tak terduga. Asik.
Tapi basically kalau fisik gue nggak yang gimana, gue suka yang tinggi sebenarnya. Cuman balik lagi gue personality karena gue anaknya tuh gue harus nyambung. Kalau nggak nyambung itu Kalau nggak nyambung kayak gini, nggak ada gitu. Tapi suka yang apa tadi posturnya? tinggi. Tinggi kuris. Oke. Tinggi. Tunggu kurus. Kayak saya nih. Pasti. Enggak. Ya, jadi tunggu kiris. Tunggu kiris. Tinggi kurus. Tinggi kurus. Tapi lu belibet juga kan? Iya. Lanjut. Oke. Apa lagi? Mei. Iya, intinya personality dulu. Kalau misalkan ngobrolnya nyambung nih, kadang tuh ada yang iya ada yang pinter tapi dia nggak nyambung pinter sama nih. gue. Enggak. Nah, pinter tapi nggak nyambung sama gue. Iya, pinter tapi Bener. anak motor tapi kurang nyambung obrolannya. Tapi yang paling penting itu komunikasi dulu sih. Yang penting nyambung dulu karena kalau nggak nyambung itu gue bingung untuk masuknya kemana, untuk mengenalnya itu kayak gimana tuh bingung. Jadi kayak yang paling penting itu adalah personality, terus manner itu juga salah satu. Manner tau nggak? Tenyaho orang. Tenyaho orang Bang Pik. Blas aja ternyata taunya ya. Iya, apa Bang? Manner itu tuh adalah attitude, etika. Ya jangan pakai bahasa Inggris, kebanyakan nggak ngerti gua. Attitude ya, itu penting banget emang buat. Sama harus bisa berbahasa Inggris ya? Enggak. Oh, enggak. Enggak juga. Bang harus Tapi gatel, kalau Bang. bisa nilai plus lah. Goblok banget gue ya. Gue nyesel tau Bang. Kok gue sekolah gitu ya. Iya gue baru nyesel tahun-tahun ini loh. Kenapa? Bahasa Inggris gue, maksudnya gue belajar bahasa Inggris kagak gue belajar. Gue tidur aja sekolahan asal bahasa Inggris. Beneran gara-gara ya jadi tolol banget gue ya jadi gak bisa gitu. Gue ngerasa kesal sama diri gue sendiri Bro. Anjir gue terhibur lagi. Sebel banget gue. Ya Allah. Cuman kan kadang gini, ada harapan-harapan karena misalkan gini Bang. Karena satu hobi nih, kayak gue misalkan pernah berpikir, wah keren nih, satu hobi sama punya cewek yang satu hobi yang bisa riding bareng gitu. Padahal mah sebenarnya itu cuma harapan biasa doang gitu. Padahal mah ya nggak seindah itu Bang gitu. Dan nggak segampang itu juga. Baik lagi ke personanya masing-masing. Nggak seindah itu tuh apa tuh gimana? Ya kadang nggak sesuai sama harapan kita gitu. Orang mikirnya enak gitu. Punya pacar satu hobi. Padahal mah orang-orang tahu, sih kok emang tuh pacaran sama ini mah bekasnya ini mah jadi bahan omongan ternyata Bang. Gak enaknya gitu. Orang lain, Mang. Iya, kadang gitu karena udah tahu kartu kan gitu. Cuma ya gimana ya? Ya udahlah jalanin aja yuk. Bang, itu bridging-nya. Walaupun agak kaget sih ya. Bridging juga tapi rupanya ya. Ya yang penting hayu meluncur gitu lah Bang ya. Kira-kira. Iya. Lanjut Bang. Gue tambahin lagi sekarang ya. Tapi sekarang lu tinggal sama siapa? Sama nyokap dan kakak. Tempat kakak sih. Iya. Gua lihat lu sama nyokap lumayan tuh ya. Kalau di WA story di IG gitu lu lumayan sering tuh posting nyokap lah. Nyokap aduh apa yang waktu itu dia yang kocaknya lucu-lucu. Iya tetap pakai emote apa gitu kan. Iya. Dia tuh paling sering tuh kayak suka ngecengin gue juga. Kadang tuh kalau kita lagi nonton, anak kasihan banget anak gue belum malam minggu malah di rumah gitu, suka kayak gitu loh, suka ngecengin gue karena gue single. Tapi kadang juga ada tiba-tiba ngomongin serius untuk nanyain jodoh lah mau nikah. Karena dia concernnya itu kalau gue nikah tua itu ya lu mau punya anak kapan gitu kan, itu ada ini kan consider juga kan kayak gitu. Cuman ya nyokap lebih ke khawatir sih. Kenapa gue nggak punya pacar gitu? Lebih ke situ. Tapi nyokap gimana dengan hobi lo? Motoran segala macam. Iya, sama ketemu banyak cowok khawatir. Iya pernah ada pertanyaan obrolan kayak gini nggak sih sama nyokap yang serius tapi yang serius gitu. Motoran mulu masa cowok nggak ada. Sering sih, kan? Cuman nggak yang gue lanjutin sih sebenarnya karena gue tahu tipikal nyokap gue yang beda perspektif lah, karena kan beda gender juga ya. Kadang nyokap tuh lebih kayak udah nikah aja, yang penting niatan, yang serahin aja sama Tuhan segala macam kayak gitu. Tapi kan buat anak muda dan yang zaman sekarang ya kita nggak bisa dengan konsep satu itu aja. Itu penting, itu wajib juga. Tapi kan kita juga harus realistis lah untuk kayak
nyari jodoh itu nggak segampang Iya, zaman dulu yang penting klik ya udah lu kita tinggal nikah gitu nggak segampang. Apalagi kan kadang zaman dulu disodorin aja nih lo merit, Iya. lu nikah nih sama anak abang Enjong misalkan, udah nikah aja gitu bang dipilihin. Kalau sekarang kan bener-bener harus yang nyari yang bener-bener bener gitu. Apa sih? Enggak bener-bener. Wah, lagi aja nyapu. Karena kan gini bang, karena sepengalaman dia kan pernah ada hal-hal yang tidak mengenakan juga sama, gue juga gitu. Jadi akhirnya gue Mulai juga masuk ke sama. lu nih ya, mulai masuk ke lu. Iya, mulai masuk ke jangan dia mulu bang, Udah kasihan. kotoran, udah kesentuh. Iya, kotoran mulu. bener. Ya, gitu. Ya akhirnya Putus jadi lagi, apa? Spektif apa? Tadi? Apa? Lebih jadi apa? Enggak, gua tahu mau benerinnya, cuman gua mau denger lagi apa? Spektif ya. Apa? Spektif. Apa? Ya, itu aja spektif. Kita harus spektif. Selektif, Mas. Selektif. Ya. Iya, selektif. Jauh amat ya. Selektif sama spektif ya. Selektif. Iya itu. Jadi jangan terburu-buru, nyantai, harus benar-benar tahu, Bang, yang mana yang baik buat kita atau enggak. Jangan cuma sekedar nyaman, jangan cuma sekedar tiba-tiba dari awal udah pengen ini ntar kamu aku janjiin ini, alah fucking bullshit man itu. Siap. Terus Andrew. Tapi emang benar. Jadi gue juga nahan bang, gue nggak mau buru-buru juga gue sekarang. Jadi berteman aja sama perempuan, gue anak motor, di luar motor kan gue temenan sama cewek-cewek. Jadi nggak terlalu itu. Lu pun juga begitu kan? Jadi temenan aja sama cowok-cowok. Tapi nyokap lu pernah ini nggak sih ngingetin lu jangan ini lo kak, atau manggil apa sih kalau di rumah? Mia aja sih. Mia, jangan ini lo Mia, hati-hati lo, temen kamu Kalau cowok-cowok wejangan- gitu. Kalau wejangan sendiri sih lebih kayak lebih enggak ke lingkungan sih. Lingkungan sih udah pasti karena kan emang Iya. basicnya itu ya prosesnya itu ketika lo remaja kan pasti ada bandel-bandel lah. Yeah. Cuman kan nyokap juga udah tahu tipikal gue kayak gimana. Iya. Gue tuh orangnya nggak bisa dikasih tahu gitu. Yang penting gue tahu jalur gue. Oh kepala batu kamu ya? Iya. Jadi yang kayak emang gue tuh lebih suka kebebasan, tapi gue juga tahu jalur-jalurnya. Misalkan ya gue nginep, misalkan gue dulu kan suka main game gitu kan, gue ke warnet ya, gue main warnet doang, tapi gue nggak yang aneh-aneh kayak gitu. Tapi kan jaga dirinya tuh. Iya gimana caranya kalau misalkan gue jangan sampai tidur misalkan di warnetnya atau misalkan gue Balik malam. Iya, Lu balik nggak malam, ngambil kayak gitu. paket yang sampai pagi itu dong? iya woi. Nggak ngambil tuh yang paket sampai pagi. Ngambil tuh? lah pasti. Oh ngambil pakai juga. Pagi. Oh tetep. Kan dia nggak tidur, asal nggak tidur. Iya, asal maksudnya melek aja, asal Iya, melek. asal jangan tidur di warnet bang. Di warnet itu Tidur kan di harus jaga warnet. diri. Maksudnya Benar, minimal benar. itu kalau mau tidur pun ya sama temen lah atau segala Iya, macam. iya, ada yang nemenin lah, ada. Pasti Ada yang jagain. hal-hal jaga diri kayak gitu kan penting banget. Tapi ya itu karena gue memang basicnya tomboy dan gue juga tahu beberapa tipe cowok. Jadi gue juga yang bisa tahu lah seluk beluknya cowok, jadi gue bisa ngeles juga kayak gitu. Jadi itu salah satu cara defense untuk cewek sih sebenarnya itu. Cuman karena too much information tentang cowok jadi ngeblunder juga kadang kayak Iya, gue iya, tuh iya, yang iya, tadi lo bilang itu contohnya itu bener banget. Iya, apalagi kalau lu udah bisa banyak tahu tipe cowok, gue tahu nih si pala lu, jadi lu bisa ngindar akhirnya. Tapi teman-teman cowok lu juga ada banyak yang curhat sama lu kan? Lebih sering, bahkan ada yang udah nikah pun curhat ke gue, tapi gue tetap jaga jarak. Itu salah satu cara gue jaga diri juga, walaupun mereka cuman kayak menurut gue kayak ya lu mau teman segala macam, lu kan punya istri dan gue lebih menghargai hubungan Ngejagain mereka itu. ya. Cuman walaupun mentok apapun dia tuh, gue menurut gue lu laki harus tetap juga cari lebih bijaksana lah dengan cari yang lain gitu. Karena stepnya kadang gitu bang, Apa tuh? curhat nih sama perempuan. Curhat lama-lama Nongkrongnya. baper, itu tuh kadang takutnya jadi gitu bang. Yang baper yang lakinya doang lagi taunya ya? Iya gitu Yang ceweknya biasanya juga gitu, karena gue juga pernah ngalamin juga kayak gitu. Jadi ada mantan gue juga curhat sama temen gue bang, ngomongin gue itu si ini gimana sih, tato besok kan pas gue udah putus jalan kan kocak ya, ih kagak danta lu.
Berarti kan dua-duanya baper nih. Kayaknya aku mulai sayang sama kamu perhatian banget sama aku. Ya ilah, udah ketaker banget kayak gitu-gitu mah ya. Iya, harusnya. Nah, dia bagus nih, harus bisa defend Bang. Jadi ngejaga juga, bener bagus. Tapi berarti emang lu dari kecilnya gitu ya? Dari kecilnya tuh udah tomboy, suka main keluar. Jadi suka main bola juga. Gue dulu SD juga main bola. Oke. Sempat futsalan juga apa enggak? Iya. Pas udah gede gini? Enggak kalau sekarang enggak. Oh, udah enggak. Karena ya fokusnya udah beda motoran. Iya. Jadi bukan hal baru buat nyokap untuk ngejagain lu gitu. Maksudnya kan karena emang basicnya tuh gue udah bandel gitu. Maksudnya kayak ke-laki-lakian yang emang ya mungkin adalah apa namanya kayak misalkan dulu suka diomongin, ngapain sih pulang malam, itu udah pasti kan. Cuman lama-kelamaan ya nyokap ngerti, oh anak gue tuh begini gitu. Sampai akhirnya ya gue nggak perlu yang jagain, harus kayak apa namanya, lu nggak boleh pulang malam. Dia diteleponin gitu kan. Karena gue lihat akhirnya lu cukup apa ya, maksudnya cewek mana secara ini kan cukup mungil gitu ya. Maksudnya berbahaya sekali di jalanan gitu malam-malam kan. Tapi kan kadang kalau kayak hujan-hujan, tahu-tahu karbu masuk air, sendirian, kan, berebet, mogok, dorong, ntar ada aja yang nyetutin. Iya kan? Alhamdulillah. Malah di jalan dari dulu seperti itu. Iya, di jalan malah ternyata lu banyak menemukan teman gitu ketimbang orang yang nakalin lu gitu ya kan? Iya ada aja sebenarnya kayak yang kejadian kemarin itu yang gue balik jam 2 itu ya ada aja tiba-tiba Grab yang kayak neng yang kayak gitu-gitu. Masuk tapi nih, untungnya Grab nih. Masuk Grab ya. Keprok dulu. Abang Grab emang baik banget. Suka membantu kalau di jalan. Grab baik banget. Itu dia. Iya. Bagus nih. tapi emang suka yang kayak gitu tiba-tiba kayak yang gue mau kasih duit kan misalkan bensin gue habis terus tiba-tiba dibantuin sampai pom bensin kayak gitu-gitu. Nah cuman ya jaga dirinya yang gue bilang itu. Iya. Enggak, maksud gue itu sih yang gue paling hal gitu dari dia ya. Lu jaga diri itu tuh gimana ya, maksudnya? Iya. Kan pasti aja ada yang QQ gitu, masih ada nggak sih? Kalau masih lah QQ apa gitu? Masih catcalling gitu. Tuh masih ada? Masih. Nggak cuma di realita lah, maksudnya kayak di Instagram itu kan juga sering-sering. Gue dulu pernah numpuk nggak sih DM-an lu yang dari cowok-cowok tuh pasti numpuk dah. Tapi ada DM yang aneh-aneh ada. Apa peringatan apa? Nanyain sejam berapa? Serius, itu gue pernah posting. Apa motoran sejam maksudnya apa? Tapi gue jawabnya sejam itu 60 menit. Oh. Lalu jawab gitu. Sejam berapa? Sejam 60 menit, betul dong. Ini nih cowok-cowok tolol tuh sebelah banget tuh. Tapi masih ada aja, masih ada. Sampai sekarang? Nggak kayak yang dulu lah. Cuman kalau sekarang tuh lebih kayak minta fallback atau kayak tiba-tiba ngajakin rumahnya di mana, ngedeketin kayak gitu sih dengan caranya. Cuman kalau gue kan. Oh iya, emang rumah lu di mana sih? Kalau boleh tahu? Kan baru tadi dia bilang jangan aneh-aneh pertanyaan. Oh nggak boleh aneh-aneh ya kali. Ya, maksudnya nggak usah daerahnya bang, nggak usah daerahnya. Kalau misalnya Timur lah ya. Kalau Jakarta Timur masih oke ya. Jakarta Timur masih oke ya. Jaktim Pride, salam dulu kita anak Jaktim. Iya, Taman Mini. Taman Mini nih bos, senggol dong. Cuak. Tapi masih cuak. Saya tahu. Saya samperin ntar. Halo. Masih jauh dari Taman Mini, masih jauh sih. Iya ilah biang, satset saya mah. Iya. Tenang masih timur. Ntar ya, saya DM ya. Kamu follow aja dulu. Iya. Lanjut bang. Udah. Apa sih? Tapi lu nggak pernah bohong kan sama orang tua lu tiba-tiba nonton trek-trekan? Tapi lu nggak pernah masuk ke skena lain selain custom dan riding Sunmori gitu? Ya kali ini kayak masuk mulai ke drag race. Iya drag race itu. Enggak sih. Cuman gue dulu pernah ke Bandung, gue nonton trek-trekan motor juga di. Oke. Road race. Penikmat aja ya. Sih, karena gue masih nggak bisa konsepnya, karena maksud gue lu riding tetap harus safety juga menurut gue ya, walaupun lu mau begajulan segimana pun, tapi lu juga harus kontrol lunya dan juga motornya. Bener. Gitu. Bertanggung jawab ya. Soalnya gue jarang lihat dia ada di skena balapan fun race bang. Kalau nggak salah tuh gue jarang lihat dia. Tapi kayaknya SOS sudah datang kan? SOS yang di terakhir yang di Tangsel, yang kemarin. Enggak, SOS itu terakhir di Tanjung Priok. Tanjung Priok? Di Priok. SOS? Indonesia. Oh bukan, itu Kelapa Gading. Ayo.
Pulau Gadung. Yeah. Gadung. Sama yang kemarin Tangsel tuh. Apa? Bareng sama ulang tahunnya Tangsel. Ya, itu ya terakhir juga. SOS. Yang di BSD bukan? Yang di BSD ya betul bang. Itu Enggak terakhir. itu yang BSD. Lama gue. Oh tapi dulu yang di Pulau Gadung datang ya? Dateng lu yang di BSD. Enggak, gue nggak datang. Orang ketemu. Oh tapi yang dulu banget Yang sih. dulu kayaknya. banget, Yang sebelumnya bukan yang lagi sekarang. kali ya, yang sebelumnya. Iya, gua udah nggak tapi tahu gue sih. kemarin nggak ngeliat dia bang di Yang Pulau TND. Gadung. Bukan SOS yang di Pulau Gadung. Yang Pulau Tapi lu Gadung datang, datang tapi kan? datang. Pulau Gadung datang. Datang, tapi nggak sempat ketemu. Kalau ketemu mungkin saya kiu. Upa Ali. lupa kali kayak gitu. Udah ngangen nih. Gitu. Iya, aduh. Iya. Nyun, bukan nyun ya. Lanjut bang. Bang, maafin ya, ini udah mau masuk karbohidrat kan ya? Iya. Saya mau kencing dulu. Gua mau kencing. Maaf ya, bang ya. Bang Pik, di anu dulu ya Kipro ya. Nggak, biarin kita lanjut aja. Bang, jangan bang. Ya nggak apa-apa sih, cuma mau kencing. Potong setengah apa nih intinya? Ya Allah, parah banget. Gak tahu, maafin ya. Iya. Gimana Mi, teman gue Mi? Susah, gue juga kadang susah Mi. Lu mau? Si denger dia. Ya. Nah, tapi Mi, ini kita ada segmen namanya Kabar Warga. Kabar Warga ini adalah segmen di mana teman-teman di Instagram nanya ke lo. Oke, pertanyaan pertama ada dari @shantikasti. Pacar aku anak motor juga, suka diajak touring dan seru sama komunitasnya. Cuman orang tua suka khawatir gimana cara ngeyakininnya. Oh ini Shanti ini cewek berarti ini. Dia cewek yang pacarnya anak motor juga, terus pengen diajak touring dan seru-seruan sama komunitasnya juga. Tapi kayaknya dia masih agak ragu sama orang tuanya bisa diyakinin apa enggak. Gimana caranya? Kalau menurut gue sih ya dari lakinya dulu sih ngeyakinin kayak kalau dia tuh nunjukin kalau dia tanggung jawab, cowok tanggung jawab ya baru bisa dikasih lampu hijau lah untuk nginep-nginep atau riding jauh. Menurut gue itu. Atau mungkin nggak usah nginep-nginep dulu lah ya, yang iya riding jauh. riding pendeknya dulu, ya kan gue pikir kalau touring itu kan pasti kan beberapa hari lah mungkin gue pikirnya. Cuman ya paling ya tunjukin dulu dari cowoknya minta izin, datang baik-baik dulu aja, terus ya gimana caranya yang yakinin orang tua gitu doang. Iya, pada dasarnya orang tua apalagi ke anak cewek kan yang dia khawatirkan adalah keselamatan anaknya. Betul. Gitu kan. Jadi ya kalau lo mau ikut motoran, touring gitu-gitu mungkin lu bisa perkenalin cowok lu ke orang tua, kasih tahu kalau cowok lu orang yang bertanggung jawab, laki-laki yang baik, atau mungkin teman-teman komunitas lu boleh juga lu kenalin ke orang tua, kadang gitu kan bisa maksudnya, aja sih sebenarnya, maksudnya gitu kayak dikenalin dunianya teman-temannya siapa, terus jadi, pacarnya siapa yang bisa udah yakin nih orang-orangnya baik lah. iya, jadi orang tua lu juga tahu lu lagi nitipin anaknya ke siapa, lebih gitu tenang. ya kan? Lebih tenang gitu ya. Oke, pertanyaan kedua dari mana Bang? Dari Arair. Apa sih Bang? Air Langga. Oh, Air Langga. Oke. Maaf ya sahabat sahabat Grab Indonesia ya, maafin saya ya. Segenap semuanya enggak di sini doang, semuanya gue minta maaf. Grab Indonesia. Udah follow Kak Mea dari 2020, dari pas sering main game. Ada kepengen balik jadi gamers nggak? Ada kepengen, karena sampai sekarang itu gue masih main game juga, masih push rank terus. Main apa sih lu? Mobile Legend ya? Iya, Mobile Legend. Oh, boleh ML. disebutin ya. Iya. Mobile Boleh. Legend. Apa lagi selain itu? Itu doang. Tiap main Mobile malam Legend gue aja? sampai malam dan pagi. Iya. Dari tadi tuh gue belum nanya yang itu Bang. Sebelumnya lu main game apa sih yang pas di warnet itu? Kalau di warnet itu gue mainnya Apa, PB? Point Blank lah. PB. Point Blank sama Ayoden. Ayo deh. Oh, ayo deh, merusak keyboard. Iya. Gitu. Iya. Kenceng banget mencet spasinya. Pak itu dua itu ya. Pas zaman itu lu main warnet dua itu lebih yang sering itu lebih sih. sering itu. Sekarang udah ML-an aja karena di handphone. Iya, di handphone. Karena lebih ngikutin industri game juga sih. Maksudnya kan gue kerjanya akhirnya di mobile games kan. Akhirnya dia ngikutin aja. Iya lagi, dan Bang. lebih nyaman juga. Udah gitu kayaknya jadi atlet. Jadi apa cabang olahraga? Pro player iya. E-sport Iya gitu kata ya. gue gokil juga ya. Padahal nggak menggerakkan sekujur badan, cuman tangan doang sama otak, tapi jadi olahraga juga gitu. Akhirnya. Ya tapi ini juga pemain-pemain e-sport ini juga ada kualifikasinya, Pelatihannya, ya. pelatihannya. Ada Bener lu. Ada pagi namanya juga, segala game macam. house, betul ya?
Game house. Game house itu ada satu rumah, itu pemain-pemainnya itu di situ semua tuh dikumpulin tuh yang namanya latihan. Iya. Yang ada coachnya juga. Udah gitu kan. sering bang pertandingan antar negara nih. Kemarin Indonesia, ya Asia ya, Indonesia Malaysia gitu. Gue tahu karena abang gue sering nontonin streamingannya. Baru minggu ini udah tanding nih Indonesia gitu-gitu kan komentatornya. Minggu depan nggak ada lagi nih. Udah mati gue lah ini pertandingan mulu nih antar negara tapi ngebawanya tuh klub, bukannya ngebawa bendera Indonesia ya. Ngebawanya klubnya masing-masing tapi antar negara itu sih. Keren. Lanjut terus deh pokoknya gamers Indonesia. Tapi lu udah dulu zaman dunia game, lu yang gue tau kan lu caster ya. Caster ini pembawa acara kalau lagi turnamen gitu ya. Atau acara-acara game Oh, gitu. caster itu dibilang caster. Nge-host ya? Lebih ke host sih, karena kita nge-hire caster juga. Jadi bedanya itu Oh, gue adalah lu host, host. karena kan gue tuan rumahnya lah. Jadi si casternya. Sorry, host ini tugasnya apa berarti kalau main? Gue agak nggak ngerti lagi. Iya nih, caster sama host. Kayak kalian aja gitu. Nah berarti kalau main bola kan hostnya itu yang orang ngomong sebelum pertandingan ya? Bener nggak sih? Gue lebih ke acaranya juga pemanis ya kayak gitulah. Berarti pas lagi streaming dia nih? Pas lagi streaming tetap. Jadi gue yang barengan sama si jatuhnya kayak MC lah. Ketika Komentator bisa begitu nggak? caster itu komentator. Caster Tapi gue komentator juga dia bisa. pembawa acaranya Gue juga bisa. bang. Iya. Soalnya ada empat orang nggak sih? Biasanya tuh casternya ada 2, MC-nya ada 2 ya. Biasanya ada. Enggak sih. Enggak ya? Tergantung dari perusahaan dan Enggak. Gua Iya. kalau nonton streamingan Macam-macam. abang gua tuh banyak bang orangnya. Iya macam-macam sih. Beda game kadang beda. Iya, ini jadi juga tuh kan. tergantung skema kompetisinya juga. Iya. Kalau gede ya banyak. Kalau kecil ya. Soalnya rame banget bang itu yang ngoceh. Kadang abang gua pakai sound gitu kan, sound bluetooth. Ini rame amat pas gua lokit. Oh ada 4 orang yang ngomong gitu, ada ceweknya Tapi satu. segitunya ya Mi ya, dunia game online game ini. Ya, Karena ini mungkin yang nonton ada juga orang tua yang lagi anak gue main game mulu, tapi emang menjanjikan ya. Tergantung juga sih, itu tergantung orangnya. Kalau misalkan orangnya memang benar-benar jago, tapi dia pinter untuk nge-build karakternya, mungkin bukan karakter gamenya ya, tapi karakter dia sebagai tim e-sport atau pro player segala macam, itu kan lu juga harus nge-build juga kan, nggak bisa sembarangan. Maksudnya kayak nggak mungkin ya lu jago doang, tapi lu belum tentu bisa masuk ke tim-tim kayak gitu, karena kan itu lu harus ada personality yang bagus, Iya, terus benar. juga hal yang Ada kayak gitu ya. Lu jago tapi lu toksik kan kalau ada tuh anak-anak Iya, Iya, nggak bakalan balik lagi dipakai juga. fans-fansnya itu bocah-bocah kan, FF ya. tuh kan mengkotor mulu, ngomong kotor gitu ya. Sebelah rumah gua tuh pasti itu bocah-bocah kadang gomelin. Nah, apa aja bang? Kata gua lu kayak bocah kagak sekolah lu pada. Gua kata gitu aja. Attitude tuh jadi salah satu yang dipertimbangkan juga buat jadi pro player ya. Gue nggak tahu sih, cuman menurut gue ini Iya, kan iya, kita iya. kan ngomongin opini ya. Iya. Tapi menurut gue itu salah satu, karena kan balik lagi lu kalau mau jadi artis atau segala macam Iya, kan iya, kalau attitude attitude lu penting. jelek, ya fans lu juga nggak bakal suka gitu, nggak ada yang mau nonton dan nggak ada yang mau hire kan. Basicnya kayak Tapi gitu memang aja. ada aturannya nggak sih? Maksudnya lu pas lagi pertandingan terus misalkan lu menang lu nggak boleh bacot kan gitu kan ya? Ada peraturan nggak sih? Harusnya ada sih kalau kayak gitu rules. Jadi nggak boleh sembarangan bang. Jadi misalnya lu menang nih, lu katro lu gitu-gitu. Ada yang nggak boleh sampai ada yang di tahap katro nggak apa-apa. Tapi udah kalau udah ngatain Iya. ke bahasa binatang udah nggak boleh tuh. Jadi kena penalti ada gitu-gitunya lah. Ya tapi yang gue soroti di sini ekosistemnya dunia online game ini sih, e-sport inilah ya. Iya, e-sport. Itu gokil sih. Jadi mulai lu dari bisa jadi pro playernya atau atletnya lah, atlet e-sportnya gitu ya. Yang entah itu gamenya aja macamnya banyak banget kan. Ada Mobile Legend, ada sekarang tuh ada apa? CS:GO masuk nggak sih? CS:GO ada juga Ada sih. CS, ada apalagi sih sekarang tuh ada Dota juga masih. Ya Bang. banyak lah, banyak banget ya. Banyak banget gitu. Malah sampai ada kalau dulu yang sempat gue tahu tuh ada PES, FIFA gitu Oh, FIFA lah. ya. Dan ada timnya gitu. Iya. Maksudnya timnya misalnya lu main buat Persib gitu atau Persija gitu. Itu ada tim e-sportnya. Benar. Dan satu orang mainin satu player ada tuh kalau di Thailand gitu ya. Maksudnya ekosistemnya tuh segitunya. Spesialisnya. Mulai dari pro playernya, terus yang cakep-cakep jadi BA kan. Ya. Jadi Iya, dari BA-nya. masing-masing timnya. Terus kalau udah rada tuaan dikit bisa jadi coach-nya gitu. Maksudnya kayak iya kan? Coach sendiri, ya coach, manager itu beda-beda lagi juga soalnya. Iya, kok ekosistemnya gokil sih. Gokil, sampai Dan segitu ya, Bang. hadiahnya MM-an kan ya kadang ya. Yes. Gitu gede banget tuh. Karena emang apa ya, kadang buat jadi gamers tuh kan modalnya cukup
ya lumayan gede juga ya, apalagi kayak sekelas PB nih. Kadang udah keyboardnya sendiri, mouse sendiri, monitornya sendiri bang. Padahal udah disediain, tapi memang dia nyamannya itu ya kan lumayan ya. Jadi modalnya. Kadang ada yang sampai bisa nerusin ke tahap atlet. Ada yang ya udah stuck jadi di situ aja, jadi pemain lokal aja gitu, pemain warkop aja. Biasanya kan di warkop kan. Akhirnya jadi dia ngambilnya kejuaraan warkop aja atau coffee shop. Sekarang jadi gitu bang. Jadi terwadahi lah yang nggak bisa melejit banget nih ke atas, maksud gua melejit tuh yang terbang tinggi ya. Akhirnya di sini aja sekitaran di warkop ini ada buka perlombaan, kita kesono daftar cuma modal cepet gitu bang. Ngerti gak? Sebelum syuting lu ada makan apa nggak tadi? Tadi sambal goreng kentang, mak gue enak banget lagi. Tapi angetan, enak bang. Bener gak sih? Kepanjangan ya penjelasan gue kepanjangan. Bener kan ya? Oke bang. Karena yang dilakuin teman-teman gue gitu bang. Maksudnya temen gue nih timnya jago-jago nih, cuma memang nggak bisa buat up lagi gitu bang. Karena faktor lah ya, ada satu faktor yang nggak bisa dia buat up lagi. Akhirnya yaudahlah, kemana ke di luar Kopono ada bikin, ya udah kita PT gitu. Jadi tetap bisa nyalurin, tetap bisa berlomba. Ya. Gitu. Gue kayak yang ketiga. Ya. Oke, cukup ya. Dari It's Not. Kami ya, gimana sih cara cari tahu cowok yang tulus sama kita atau enggak? Si paham tuh. Si paham tuh. Juga sebenarnya gue, karena gue udah Kalau punya gue banyak tahu bad 4 experience. tahun katanya gitu. Iya. Tapi Lu curigaan kali, jadi marah. Jangan dong. Iya, curiga itu Iya, kadang perlu juga, sih, kan? perlu Cuman sih. nggak boleh yang berlebihan aja. Iya. Tapi kalau untuk nyari biar tahu cowok tulus apa enggak itu tergantung dari keniatan. Itu juga paling ya lumayan lah. Cuman kan balik lagi, ya gue nggak tahu nih dia relationship-nya remaja kah atau yang memang sudah dewasa. Kadang beda tuh cara gaya pacarannya gitu dan cara cari tahu orang yang tulus. Nah kalau yang ya model dewasa ya lu taunya ya dari niatnya, terus juga ya ke orang tua itu paling penting sih menurut gue. Kayak kenal Restu orang tua ya? Iya, restu orang tua. Iya lagi tuh. Benar. Ya paling itu aja sih, kalau tulus apa enggak pasti kelihatan sih menurut gue. Kalau enggak sama itu pasti ada hal yang memang feeling cewek ya, gue nggak tahu yang lain. Tapi feeling yang nggak enak aja gitu. Kalau misalkan memang ada cowok yang memang nggak tulus atau nggak niat baik, itu pasti kelihatan. Berasa juga nggak sih? Berasa ya. Misalkan feelingnya tiba-tiba itu ada. lu nggak minta, gue kasih lu hadiah, terus kayak ada yang aneh deh ya. Berasanya kayak nggak. Maunya apa sih nih ya? Iya, kayak nggak nikmat aja gitu. Padahal lu dikasih hadiah tiba-tiba, tapi kayak ngerasa nggak nih. Cuman tetap lu terima gitu. Pasti berasa gitu sih bang. Karena takutnya ngakal. Iya. Ngakal. Ini kalau kita balik ke episode yang dulu yang ada Bimo sama Iya. ya lo. Kalau dari dia sih lebih ke memantaskan diri ya. Karena kalau kita kan kabarnya kalau masalah jodoh itu kalau kitanya baik ya orang yang datang ke kita juga baik. Kan? Dan Jadi sebaliknya. Ya kalau memang pengen yang tulus ya mungkin kitanya aja sih terus memantaskan diri gitu. Ya nongkrongnya sama orang yang bener lah. Ya. Gitu ya nggak sih? Gitu. Betul sih. banget lu Bang Rian. Jadi ya oke. Selesai sudah. Gimana Bang? 3 pertanyaan ya, lumayan lah ya, udah lumayan ada ya. ngebahas juga sama teman saya ini, teman baru saya. Aduh ya Allah. Siap ya. Gimana dong? Disapa dong? Iya, Mi, terima kasih banyak. Harusnya gitu. Iya, Abang. Oh, gua. Baru gua, makasih banyak. Iya, silakan. Iya, terima kasih banyak udah ngobrol bareng kita. Yoi. Kalau buat teman-teman yang apa sih? Yang pengen nih kalau Mia tuh sering bangetnya ngajak San Mori sih, ya. Sama kalau ada event benar. yuk jalan bareng, yuk Iya, riding iya, bareng benar. menuju event gitu. Itu kalau mau tahu ke follow kemana, Mi? Instagram, Instagram di Flovismea. Flovismea. Flovis Di situ Oke. akan ada info-info lah ya terkait motoran. Terkait motoran dan beberapa event yang berjalan lah. Ya. Boleh ya Mia nanya-nanya ya? Kayak DM gitu nanya. Boleh. Biasanya sih suka ada aja tuh. Bannya pakai apa Kak? Iya kan gitu-gitu. Biasanya Dijawab suka sama dia juga. tuh. Nah, tapi lu sering live IG juga gak sih? Enggak. Oh jarang ya? Nggak pernah malah ya?
Oh, tapi lu jarang banget. kalau di story misalkan ada acara Tapi lu story sering kasih himbauan ke rekan-rekan. Himbauan. Iya. Bahasanya. Iya. Bahasanya dipilih yang baik dong, Bang. Harus di Untuk menggunakan bubuk abate ya. Di kala hujan turun. itu sih. Tapi keren, bagus lah. Maksudnya biar terus jalan kontenannya ya, Bang. Terus bisa mengedukasi teman-teman yang mungkin baru main motor juga kan, biar lebih paham gitu. Siap. Itu di IG aja. Ada TikTok juga. TikTok ada gak? Ada TikTok sama kok namanya. Oh, sama namanya. Bisa di follow di IG sama di TikToknya di Flovismea ya. Bener ya? Betul sekali, Kak Siap, Rian. tapi kalian juga jangan lupa untuk follow Instagram kita di @pamangrab.tv dan kalian juga boleh DM kita cerita kalian, barangkali nanti kalian yang bisa duduk di sini dan ngobrol bareng kita. Dan jangan lupa juga nih di like, di subscribe, juga komennya juga jangan lupa tuh. Dia selalu ngeliatin gua sih. Gua jadi Georgie, Bang. Ini kan udah episode yang kayak berapa? 63 Iya, kalau nggak salah ya? Iya, kan, tahu. 63 kan? Iya tahu, Bang. Dan 63 Mang, hei 63. Iya, tuh terus aja kan Mas. Iya. Tadi dari sampai mana kita? Jangan lupa di like, subscribe juga ya kan. Di share juga, di komen-komen juga, dan jangan lupa dicocol tombol loncengnya. Itu dia yang penting. Akhir kata dimanapun kalian berada, gue Rian. Gua Komang Belantara. Aku Mia. Jangan lupa sebat dulu. Dah.